Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Dan yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua yang sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dan bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi yang mulia ini. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat, zuriat, kepada kita semua dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, agar pengajian ini mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kajian kitab Al-Hikam hikmah ke-211. Berkata pengarangnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka wa innama amruka bihazihi wa nahaka an hazihi lima ya'udu alaika. Ketaatanmu tidak bermanfaat untuknya Allah, dan maksiatmu tidak mendatangkan bahaya kepadanya. Allah memerintahkan ini dan melarang itu tidak lain hanyalah untuk kepentinganmu. Yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, dan sekaligus ditutup dengan doa kepada Bapak Ustadz. Kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini
kita masih dikumpulkan oleh Allah atas rahmatnya, inayah, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dikumpulkan bersama di link majlis ilmi, di link kajian kita yang rutin, yaitu mengkaji dan belajar tentang kitab Al-Hikam. Pantaslah kita mengucapkan syukur ini dengan mengatakan bahwa ini nikmat dari Allah di dalam hati kita katakan, dan lisan pun kita katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in wa tabi'ihim, kepada para ulama, para aulia, kepada kita semua yang menjadi umatnya. Semoga menjadi umat yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa asrarihi. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Hikmah ke-211. La tanfa'uhu ta'atuka wala tadurruhu ma'siyatuka. Ketaatanmu tidak bermanfaat untuk Allah, dan maksiatmu tidak mendatangkan madarat bahaya bagi Allah. Wa inna ma'amaraka bihadihi wa nahaka an hadihi lima yaudu alaika. Dan pastinya melarang, Allah memerintahkan untuk melakukan taat dan melarang dari melakukan maksiat. Lima yaudu alaika, karena untuk kepentinganmu sendiri. Itu judulnya di hikmah ke-211. Al-haqqu ta'ala ghaniyun an a'malil amilin li'annahu munazzahun an a'radil wal aghrad. Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun, maha kaya, an a'malil amilin, kaya dari amal-amalnya orang yang beramal. Artinya Allah tidak membutuhkan dari amalnya orang-orang yang beramal. Allah tidak membutuhkan sholat kita. Allah tidak membutuhkan puasa kita. Allah tidak membutuhkan tahajud kita. Ibadah yang kita lakukan itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Jangan dikira Allah merintah sholat itu ada kemanfaatan untuk Allah. Jangan dikira Allah melarang melakukan maksiat itu ada madarat bagi Allah. Jangan dikira Allah memerintah tahajud, memerintah banyak sholawat, memerintah banyak zikir kepada Allah, menjadikan Allah mendapatkan manfaat dari yang kita lakukan. Jangan dikira seperti itu. Fala tanfa'uhu ta'atuka wala tadurruhu maksiatuka. Tidak ada manfaatnya bagi Allah ibadah engkau, taat engkau. Wala tadurruhu maksiatuka, dan tidak ada madaratnya maksiat yang engkau lakukan. Wa inna ma'amaraka wa nahaka lima yaudu alaika minal masalihi wal manafi fid daraini la ghairuh. Tetapi Allah memerintahkan taat dan Allah melarang maksiat kepada engkau
karena ada sesuatu yang kembali untuk diri engkau. Dari maksiat itu ada kembali kepada engkau. Dari taat itu kembali kepada engkau. Yaitu yang Allah inginkan adalah engkau ada dalam kemaslahatan, keberesan, dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. La gueruh, tidak ada yang lain. 100% keuntungan ibadah itu kembali kepada kita. Jadi jangan kita menjadi orang yang idlal. Sudah payah kita ibadah, tidak ada gunanya juga kalau kita punya penyakit idlal, yaitu idlal itu merasa punya jasa di pandangan Allah, merasa punya jasa di sisi Allah. Saya sudah sholat, ya Allah. Saya sudah tahajud, ya Allah. Saya sudah duha, ya Allah. Kenapa saya doa belum diijabah juga? Saya malam sudah tahajud, saya tidak tahajud. Kenapa siang kok ketemu dengan rugi? Kenapa kok malah banyak masalah? Nah, itu orang yang amalnya tidak akan pernah diterima sampai kapanpun. Kalau orang yang seperti itu, karena dia izlal, mengaku punya jasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan, kita pikirkan dengan hati yang tulus dan bersih. Allah memerintah sholat kepada kita bukan untuk Allah, bukan untuk kita, itu untuk kita. Allah menyuruh bangun malam tahajud, fatahajjad bihi, bukan untuk Allah, itu untuk kita. Nah, jadi jangan kita merasa berjasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan tidak ada kepentingannya dengan kemuliaan Allah. Maksiat yang kita lakukan tidak ada kepentingannya dengan berkurang kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amaraka bitaat liyuqarribaka alaihi. Tuh, Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk turut patuh kepada Allah, memerintahkan ibadah, melarang maksiat. Itu adalah liyuqarribaka alaihi, agar kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, keuntungannya banyak sekali. Kalau kita dekat dengan Allah, jangankan dengan Allah, makhluk Allah aja. Orang yang dekat dengan pejabat, urusan dunia, dia bisa mudah. Orang yang dekat dengan orang yang kaya, urusannya mudah. Ingin ini mudah, ingin itu mudah. Segala keinginannya mudah karena dia dekat dengan orang yang kaya, karena dia dekat dengan seorang pejabat yang punya kekuasaan. Apapun yang dia inginkan, mudah dia berikan. Itu baru makhluk yang tidak punya apa-apa sebetulnya. Apalagi kalau kita dekat dengan Allah. Jika dekat dengan Allah, itu luar biasa. Sudah tidak ada bisa yang menandingi. Ada orang yang akan mencelakakan kita karena kita dekat dengan Allah. Allah lindungi. Kita sedih, Allah hibur, kasih kebahagiaan. Kita susah dengan banyak masalah, Allah lindungi. Tidak ada ceritanya orang yang dekat dengan Allah celaka. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, tidak ada ceritanya orang yang dekat dengan Allah celaka. Kira-kira kita ingin dekat nggak dengan Allah, ibu-ibu? Iya, amin, rabbal alamin. Ya, jadi amaraka bitaat liyuqarribaka alaihi. Nah, itu amalkan itu. Ingat-ingat itu. Amaraka bitaat liyuqarribaka alaihi. Allah memerintahkan engkau bertaat kepada Allah itu liyuqarribaka alaihi, supaya engkau dekat dengan Allah. Bukan supaya Allah jadi tambah mulia, bukan. Keliru kalau kita habis ibadah, habis tahajud, siang datang ada ujian, lalu kita sambungkan dengan yang malam. Aneh ya kok. Kenapa kalau tahajud malah datang susah, datang sedih. Nah, itu diuji oleh Allah, sudah tidak lulus itu. Karena apa? Dia ada idlal, ada merasa jasa
Dia merasa berjasa di hadapan Allah. Seakan-akan saya sudah kerjakan perintah engkau ya Allah. Tetapi kenapa engkau memberikan saya kesusahan? Nah, itu adalah idlal. Tanda amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Tanda amalnya tidak diterima, bukan tidak akan. Tanda amalnya tidak diterima oleh Allah. Dia idlal, merasa punya jasa di hadapan Allah. Gitu. Padahal dia beramal pun itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang kita lakukan sudah ditolong Allah, sudah diinginkan Allah, sudah ditolong Allah, dan manfaatnya pun untuk kita, bukan untuk Allah. Oleh karena itu, Masya Allah luar biasa. Kebaikan Allah itu. Sudah kita dibangunkan. Setelah dibangunkan, kita diinginkan tahajud. Setelah ingin, kita dimampukan tahajud. Tuh. Setelah dimampukan tahajud, pahalanya lagi dikasih nih. Berkah tahajud nih begini. Banyak sekali kemanfaatannya diberikan. Sudah ditolong, dimampukan, diberikan oleh Allah. Luar biasa itu kebaikan Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu, kalau kita nolong seseorang, pasti ada kebaikan untuk kita. Entah itu kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Kalau Allah tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mana'aka 'anil ma'asi lima jala fiha min alamatil bu'di an hadrati. Dan Allah melarang engkau melakukan maksiat bukan apa-apa. Allah melarang engkau melakukan maksiat itu karena dalam maksiat itu min alamatil bu'di ada tanda-tandanya engkau jauh dari Allah. Tanda-tandanya engkau jauh dari hadrat Allah. Tandanya apa? Tandanya engkau jauh dari hadrat Allah, yaitu engkau sedang maksiat. Berarti itu sedang keluar dari hadrat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi Allah memerintah ibadah, tidak ada kembali keuntungan untuk Allah. Allah melarang maksiat, tidak ada lagi keuntungan yang didapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hikmah yang ke-211 ini lanjut nyambung sekaligus dengan hikmah yang ke-212. Di dalam hikmah yang ke-212, la yazidu fi izzihi ikbalu man akbal alaihi. Tidak akan bertambah kemuliaan Allah oleh orang-orang yang menghadap taat kepadanya. Wala yankusu fi qadrihi idbaru man adbaru alaihi. Tidaklah berkurang kemuliaan Allah dengan maksiat yang orang-orang yang melakukan maksiat. Maksudnya, kemuliaan Allah itu qadim, terdahulu. Yang qadim tidak mungkin bisa terganggu dengan yang hadis, yang baru. Yang tidak berpengaruh dengan yang tidak akan berpengaruh dengan taatnya seorang hamba. Makhluk taat tidak pengaruh kepada Allah. Makhluk maksiat tidak pengaruh kepada Allah. Oleh karena itu, jangan merasa kita berjasa di hadapan Allah dengan taat kita itu. Jangan idlal. Nah, ini yang ke-212, sambungnya yang tadi. La yazidu fi izzihi ikbalu man akbala alaihi. Sampai di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa birrajulin wahidin ma zada zalika fi mulkihi syai'an." Jika seseorang, orang-orang dahulu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, manusia dan jin dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, semuanya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya, ibadahnya seperti Rasulullah. Misalkan semua manusia ada 10 miliar misalkan manusia, dari mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, dari jin dan manusia.
bahkan lebih. Misalkan ada 100 miliar, yang 100 miliar itu semua akhlaknya, ibadahnya seperti Nabi Muhammad SAW, mulia semua. Mazada zalika fi mulkihi syai'an, maka tidak akan menjadikan bertambah kemuliaan Allah. Tidak akan bertambah kemuliaan Allah dengan akhlak dan ibadah manusia seluruhnya yang berakhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Walau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin mana qasla dalika min mulki syai'an. Dan sebaliknya, jika seseorang, semua orang, anna awalakum akhirakum, dari yang awal sampai yang akhir, dari zaman Nabi Adam sampai kiamah, manusia dan jin dikumpulkan semua, misalkan ada 10 miliar, semua akhlaknya dan perilakunya dan tingkah lakunya seperti Fir'aun, kafir semua manusia, tidak ada yang iman kepada Allah. Mana koso zalika mim mulkihi syai'an, tidak akan pernah berkurang kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ibu-ibu ya. Jadi jangan merasa kita ibadah itu ada keuntungan buat Allah. Jangan merasa kita diperintah meninggalkan maksiat karena kalau kita maksiat ada kekurangan bagi Allah. Tidak ada. Maksiat yang kita lakukan untuk diri kita, amal ibadah yang kita lakukan untuk diri kita. Nah, beda dengan manusia. Kalau manusia semakin banyak yang menghormat, semakin banyak yang menghargai, dia akan bertambah kemuliaannya. Begitu kan? Tetapi manusia berkurang yang menghormatinya, berkurang yang menghargainya, kemuliaannya pun berkurang. Itu manusia. Tetapi kalau Allah, semua berlaku dosa. Jangankan hanya di zaman sekarang, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamah, semua berlaku dosa manusia, tidak akan menjadi berkurangnya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Ghaniyun, Allah maha kaya, kaya dari segala-galanya. Bukan juga Allah kalau masih butuh dengan yang lainnya. Kesimpulannya dari hikmah yang ke-211 dan dari hikmah yang ke-212. Kesimpulan dari hikmah yang ke-211, taat kita tidak menguntungkan Allah, maksiat kita tidak merugikan Allah. Tapi yang untung dan rugi itu adalah diri kita sendiri. Kesimpulan hikmah yang ke-212, kalau kita taat, Allah tidak menambah kemuliaannya. Kalau kita gara-gara taat, jadi Allah bertambah kemuliaannya. Kalau kita maksiat, Allah pun tidak mengurangi kemuliaannya dengan gara-gara maksiat kita. Tetapi jika kita taat, kita bertambah mulia, dan jika kita maksiat, kita bertambah hina. Diri kita, bukan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.